Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak sekalian, selamat malam dan shalom. Saya Pendeta Yesaya Tulak, Pendeta Jemaat Lelaki Padada Sungguh Minasa Goa, memimpin Sate Gereja Toraja Wilayah 4 pada malam ini. Kita akan mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Pada malam ini Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu karena itu yang Kau kehendaki, dan memang layak bagi kami untuk selalu bersyukur karena kasih-Mu nyata, pertolongan-Mu terbukti dalam perjalanan kehidupan kami hingga pada malam ini. Sebelum kami istirahat malam ini Tuhan, kami hendak menyembah-Mu lewat sate malam Gereja Toraja Wilayah 4. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sesungguhnya sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk menjadi perenungan kita malam ini dari Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-49, bunyi firman Tuhan demikian: Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya, jika kita selalu renungkan siang dan malam dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang saya telah bacakan kita pada malam ini, saya beri tema menjadi saksi damai sejahtera Allah bagi semua. Menjadi saksi damai sejahtera Allah bagi semua. Saya percaya bahwa kita semua mendambakan yang namanya damai, apalagi sejahtera. Di dalam perjalanan kehidupan kita tak dapat dipungkiri bahwa kadang kita diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, penderitaan. Sehingga apa yang menjadi bagian kehidupan kita tidaklah menjadi kenyataan, yaitulah damai
dan sejahtera. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita memperoleh damai sejahtera itu? Ada sebuah lagu yang biasa dinyanyikan, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah turun ku turun mencari, tak aku temukan juga. Kalau begitu dapatnya di mana? Lagu itu kalau kita teruskan, kita hanya memperolehnya di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, damai sejahtera bagi kamu, itulah kata yang pertama Tuhan Yesus menurut penginjil Lukas katakan ketika ia hadir pertama kalinya di tengah-tengah para murid setelah peristiwa kebangkitan. Sapaan ini tentu sangat akrab dengan pendengaran para murid. Tetapi kali ini sapaan Tuhan Yesus itu terasa agak istimewa. Tanggapan para murid atas sapaan itu pun terasa tidak seperti biasanya. Karena itu penginjil Lukas berusaha untuk menggambarkan suasana hati para murid dengan kata-kata ragu-ragu dan takut. Mengapa kamu ragu dan takut? Kita mungkin bisa mendaftar sebanyak-banyaknya alasan yang ada atau mungkin ada di balik keterkejutan kita, keraguan-raguan, bahkan ketakutan seperti para murid. Baik alasan praktis, psikologis, hingga alasan-alasan yang paling dogmatis sekalipun. Misalnya, para murid mungkin tidak menggunakan indera penglihatan mereka dengan baik untuk meyakini bahwa itulah Tuhan yang telah mati dan telah disalibkan dan dikuburkan. Mereka tidak sejauh itu, mereka tidak memahami itu. Karena itu membuat mereka terkejut. Mereka membuat ragu-ragu. Nah, dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus sangat memahami suasana yang sedang meliputi mereka. Karena itu sapaannya, damai sejahtera bagi kamu, menjadi sangat istimewa dalam suasana seperti itu. Dalam kebimbangan, ketakutan, dan kecemasan, kalau ada sapaan, ada ungkapan yang sangat merespon tentang keberadaan kehidupan kita, bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Dan itulah harapan kita, dambaan kita. Dan yang tahu hanya Tuhan. Yang tahu hanya Yesus yang diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu Yesus menuntun mereka untuk memahami realitas kebangkitannya dengan memperhatikan seluruh rangkaian kehendak Allah yang diberitakan atau dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama oleh para nabi. Bahwa peristiwa kebangkitan itu berakar jauh dalam pemberitaan para nabi dalam perjanjian lama. Dengan begitu, nampak jelas bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa sejarah. Sebuah peristiwa atau sebuah sejarah. Dan memang Allah tidak bekerja di luar sejarah kehidupan manusia. Boleh kita lihat ketika manusia diciptakan, ditempatkan dalam taman yang indah, jatuh ke dalam dosa, Allah pun datang. Ketika mereka takut, Allah pun berbuat, Allah pun bertindak. Itu bertanda bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya, Tuhan tidak membiarkan ciptaannya jalan sendiri. Apalagi dalam menghadapi pergumulan dan tantangan itu. Sekali lagi Allah tidak bekerja di luar sejarah kehidupan manusia. Tetapi Allah turut berproses, mendorong, memotivasi, dan bahkan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, damai sejahtera yang dalam konteks bacaan kita saat ini melekat dalam peristiwa hadirnya Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan berada di tengah-tengah murid-muridnya. Dan itu semakin memastikan adanya perspektif baru, pemikiran baru dalam sejarah kehidupan manusia.
Ada sesuatu di balik daripada setiap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia dan juga kita alami sampai pada sekarang ini. Seperti yang kita alami di waktu-waktu yang lalu ini. Di tahun-tahun terakhir ini begitu banyak di antara kita yang cemas, gelisah, dan tidak menutup ada yang takut. Tetapi ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan kamu takut. Aku ini Allahmu, jangan kamu bimbang. Aku menyertaimu. Dan penyertaan itulah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui penderitaan, melalui kematian dan kebangkitannya. Itu pertanda bahwa jika kita tetap tekun, kita tetap berada, kata Yesus, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka damai sejahteraku itu akan menjadi bagian kehidupan. Bapak Ibu, jelas bagi kita bahwa betapa besar perbedaan antara hidup bersama dan hidup tanpa bersama dengan Kristus. Perbedaan itu memang tidak mudah dihayati, tidak mudah atau tidak konkret oleh orang-orang percaya. Meskipun memang perbedaan itu merupakan impian dan cita-cita kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan sekali lagi damai sejahtera. Karena itulah berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kepada semua orang dalam bacaan kita tadi. Memberitakan berita damai sejahtera Allah. Itu berarti bahwa menyuarakan suara kenabian. Yaitu mengatakannya di atas yang benar dan tidak di atas yang salah. Atau bahasa yang diungkapkan di sini adalah betapa pentingnya kita kembali melihat kehidupan kita, yaitulah bertobat. Kepada murid-murid dan tentu kepada kita sekali lagi semua, Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semua ini. Saksi dari kemenangan kuasa kehidupan yang bersumber di dalam Kristus melalui kebangkitannya. Dan atas kuasa Allah memampukan kita untuk menyatakan damai sejahtera itu. Karena itu hidup bersama Yesus adalah hidup demi perwujudan misi Allah itu sendiri. Menjadikan damai sejahtera tumbuh hidup, terpelihara, dan menjadi arah bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan untuk semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mendengarkan pujian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkitkan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia peran ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena waktu sejenak Engkau telah karuniakan bagi kami untuk menyembah-Mu melalui sate atau renungan malam Badan Pekerja Sinode Wilayah Gereja Toraja. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan, yang disampaikan hamba-Mu sungguh menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami dapat menerjemahkan damai sejahtera Allah bagi semua, dimanapun kami berada, kapanpun dan bagaimanapun. Karena itu tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu ini. Sehingga damai sejahtera selalu menjadi bagian kehidupan kami. Walaupun kami tidak luput dari pergumulan masalah dan penderitaan. Tetapi kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Karena itu tolong kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu dalam pelayanan Gereja Toraja khususnya di wilayah 4 ini. Badan Pekerja Sinode Wilayah, Badan Pekerja Klasis, jemaat-jemaat. Kau berkati kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di wilayah 4 khususnya. Orang tua kami dalam masa tua mereka, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan nama terlebih pengharapan yang kokoh dan imannya teguh kepada Allah di dalam Kristus, yang adalah sumber damai sejahtera dan damai sejahtera kami sendiri. Tolong kami Tuhan, Engkau pulihkan ketika kami dalam kelemahan tubuh, hiburkan ketika kami susah, dan ingatkan ketika kami lalai. Dalam segala aktivitas kami, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami, pertumbuhan cucu, dan semua aktivitas kami Tuhan. Kami mohon Engkau kiranya selalu bersama dengan kami, sehingga kami melakukan itu dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita dan pengharapan kepadamu. Gereja-gereja Tuhan kami doakan. Bangsa dan negara kami doakan Tuhan. Pemerintah kami Tuhan kami doakan, baik di pusat maupun daerah. Biarlah mereka boleh melakukan tugas panggilan dengan baik. Dan negara yang kami cintai ini aman dan tenteram, dan bahkan menikmati sejahtera yang asalnya daripada Allah sendiri. Sekali lagi Bapak terima kasih. Temani kami pada malam ini dalam peristirahatan kami. Biar kami boleh istirahat, dan jika Tuhan berkenan, besok kami bangun dan kami melanjutkan aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan, dengarkan, sempurnakan Bapa. Kami sampaikan semuanya kepadamu. Di dalam Putra Tunggal-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit itu dan yang menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.